Shalom Pak Budi atau Saudara Budi, kekasih Tuhan Bapak Yahweh, Shalom dimanapun kita berada saat ini. Shalom Elohim, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapak Yesua HaMashiach Elohim. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Kalaupun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Yesua HaMashiach Elohim. Karena apa? Karena kita masih hidup. Ya, walaupun dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, tetapi kita masih hidup dan bernapas, Bapak Ibu ya. Itu merupakan suatu ucapan syukur bagi kita. Shalom Bu Fei, Saudara Aditya Nugrahanto, Shalom. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom. Ibu atau Saudari Anggi, Anggela, Samuel, Nanugraho, maaf Bapak Ibu ya namanya. Jadi tidak bisa lagi disebutkan satu-satu ya. Mempelai menyapa sekaligus kita pada malam hari ini. Shalom, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yesua HaMashiach Elohim dimanapun kita berada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, bersukacitalah kita selalu di dalam hidup ini, di dalam hati kita. Tetaplah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik, teramat baik bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, saya menyapa Bapak-Bapak yang tampan, Ibu-Ibu yang cantik, mempesona hati Bapak Yahweh. Bapak Yesua HaMashiach Elohim, bersukacitalah selalu. Bapak Ibu, sebenarnya saya ini mau istirahat ya Bapak Ibu. Saya ini mau istirahat. Ya, mau istirahat karena habis beres-beres. Bapak lihat, Bapak Ibu lihat kan di belakang saya so keren toh ini. Nah, saya dan suami saya beres-beres rumah Bapak Ibu, bikin studio mini. Ya, jadi so keren toh, keren. Daripada latarnya gorden-gorden terus. Nah, sekarang so keren. Jadi kecapean Bapak Ibu, beres sana beres sini. Mempelai ini so istirahat. Rencana mau main Facebook Bapak Ibu ya. Mau pas santai-santai dan karena besok kan 45 jam. Ya 45 jam terbang pelayanan Bapak Ibu. Padat ya, padat merayap besok hari Minggu. Ya, pelayanan online di official 77 ya, pasukan elitnya Bapak Yahweh 77. Pasukan 77 itu 45 jam itu mendarat Bapak Ibu. Mendarat di udara. Ya, koleksi kacamata Ibu Fe. Iya koleksi. Ini kacamata. Ibu Fe dibeli di mana ini? Di pasar ikan. Kan saudara Aditya ini harus mewawancara khusus tuh. Bu Fe kacamatanya koleksi kacamata ya? Ya Bu Fe. Pasti habis dari tanya koleksi kacamata, banyak orang tanya juga sama mempelai. Belinya di mana Bu? Di pasar ikan. Ada sementara ba pilih-pilih tuh ikan, itu ikan pemata kan mempelai cari yang menyala. Yang paling menyala itu ikan pemata. Nah itu ikan yang segar Bapak Ibu ya. Kalau di pasar, mempelai cari itu ikan pemata yang melotot. Mempelai cari itu ikan pemata yang redup-redup, yang so merah atau yang so kuning. Nah itu so ikan tidak segar Bapak Ibu. Mempelai cari itu ikan yang melotot matanya ya. Yang jernih, bening, dan melotot matanya. Berarti itu ikan segar. Artinya dia baru mati Bapak Ibu, belum lama dia mati. Kalau ikan yang so lama mati kan DP mata so merah. DP mata so merah, DP biji mata so masuk ke dalam. Terus DP daging so tidak empuk Bapak Ibu, so tidak keras. Jadi mempelajari itu ikan yang keras-keras. Kalau ditekan begini DP badan masih keras. Nah itu pertanda bahwa ikan itu segar. Terus dibuka insangnya, oh masih merah. Berarti baru mati itu. Nah, jadi tanya lagi, beli di mana? Di pasar ikan. Banyak yang tanya, Ibu PP kacamata keren dan beli di mana? Di pasar Loak, pasar ikan. Haleluya. Dan maksudnya butule di mempelai. Maka saya tahu akan torang. Siapa suruh ngoni tak lalu basuh supo. Basuh supo. Tadi Bapak Ibu begini. Ngomong-ngomong, mempelai ini kan mau istirahat, so kecapean.
kecapean banget, pakai banget kecapean. Terus mempelai itu so istirahat atau baring-baring main Facebook. Badengar mempelai suara Tuhan. Bapak ya mempelai, saya mau nonton. Ya, berarti rohnya kan ada di dalam diri seseorang. Saya mau nonton. Jadi berarti roh Tuhan Yesus Kristus itu berbentuk manusia. So berbentuk manusia Bapak Ibu. Memang so turun berbentuk manusia. Dia mau nonton katanya. Dia mau nonton. Terus mempelai bilang, aduh capek sekali ini. Nah, dia bilang, aku mau menonton ke live. Dan mungkin berbicara juga Bapak Ibu ya. So capek mempelai. Nah, karena disuruh, jadi mempelai oke-oke saja. Nah, terus ada yang aneh Bapak Ibu. Pas mempelai baring-baring itu sakit sekali ini. Perut di sebelah kiri. Ya, sakit sekali ini. Tiap lama-lama ini. Yang penting mempelai so live dan so senang toh. so senang roh Tuhan itu lihat, oh ini mempelaiku yang taat setia ini. Nah, karena dia disuruh oh mau. Walaupun dalam keadaan capek sekali ya mau. Nah, tadi waktu mempelai dia mau istirahat itu Bapak Ibu. Ceritanya mau standby ini istirahat. Terus disuruh bangun. Disuruh live Bapak Ibu ya. Jadi mempelai cigi-cigi, main baku cigi Bapak Ibu ya. Tidak lama. Cepat-cepat langsung live. Nah, padahal mempelai pikir nanti besok kan mempelai bilang besok kan mau apa nih rambutnya keluar disuruh sapu ijuk. Gara-gara buru-buru ini so tidak perfect ini. Nah, jadi mempelai tadi mau istirahat baring-baring, tapi gara-gara Bapak Ibu babanta, mempelai bilang mau istirahat nanti besok saja sekalian, karena besok jam terbangnya tinggi kan, live-nya itu sampai 4-5 jam. Habis ibadah langsung ruang kesaksian di pasukan elitnya Tuhan Bapak Yahweh 77 ya, official 77. Jangan lupa nonton itu channel itu ya, itu bergerak di alam roh juga. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu sakit ini perut bagian kiri. Nah, itu bagian kiri itu kan agak besar Bapak Ibu, bentuknya itu agak besar. Nah, itu baby Immanuel ya. Jadi kehamilan mempelai ini beda. Sebelah kiri itu sangat besar, bayinya besar, sebelah kanan itu kecil. Jadi sebelah kanan ini Mary, sebelah kiri itu baby Immanuel. Sampai sekarang pun sakit Bapak Ibu, cuma di perut sebelah kiri ini. Jadi ya itu mungkin kalau mempelai bantah tidak live, ya sakit mungkin hatinya Bapak Yahweh. Kan mempelai itu tidak boleh bantah-bantah. Kalau bantah-bantah sakit hatinya Tuhan. Lihat anak-anaknya tukang bantah kepala batu. Kepala batu, suka bantah-bantah. Banyak alasan. Nah, kalau capek ya itu capek secara fisik, bukan capek roh kan. Nah, jadi kalau capek secara fisik, baik atau tidak baik keadaanmu, nah kalau engkau mencintaiku, engkau pasti akan live bersaksi. Nah, terbukti. Aku kan menguji hatimu, kataku Tuhan, pencipta semesta alam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita pada saat ini bincang-bincang santai saja ya Bapak Ibu. Bincang-bincang santai. Nah, ini pada saat itu mulai agak-agak keren tidak latar belakangnya mempelai ini? Keren toh? Baru dibuat ini. Ini namanya studio mini. Ya, simple, sederhana, tapi elegan toh? Indah bukan? Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Atanaga, jangan lama-lama live dan mempelai nanti kecapean, nanti sakit. Makasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Keren habis Bu Tirenle. Terima kasih. Mantap Bu. Haleluya, praise the Lord. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita suka bantah-bantah suara Tuhan, Tuhan maunya kita bersaksi, Tuhan maunya kita ingin menyampaikan pesan Bapak Yahweh. Mempelai kan tidak tahu ngomong ini. Kalau Bapak Yahweh ambil kendali,
suasana, ambil kendali suara mempelai itu kan tidak ditahu, mempelai juga tidak tahu mempelai Bapak Ibu ya. Nah, jadi mempelai itu hanya jadi mempelai yang taat saja, setia, taat, setia Bapak Ibu ya. Tidak boleh banyak-banyak bantah. Jadi kalau banyak-banyak bantah, ini mempelai pepur langsung sakit. Nanti sakit Bapak Ibu, sakit, berarti sakit. Kalau kita banyak-banyak bantah dengan suara Tuhan, sakit itu hati Bapak Yahweh. Yang mempelai rasakan ini Bapak Ibu, sakit. Tapi agak berkurang nih, perut yang sebelah kiri ini sakit Bapak Ibu. Kan mempelai tadi bantah-bantah. Mempelai ayah mau tidur mempelai main tidur disuruh live cuma mempelai main tidur capek capek. Terus dibilang live, aku ingin menonton. Mungkin aku ingin berbicara begitu. Roh Tuhan itu ingin berbicara. Cuma gara-gara mempelai capek tidur langsung sakit nih puru Bapak Ibu. Kok mempelai Cigi langsung bangun. Tahu itu Cigi dan bacakar langsung bangun ganti baju. Ganti background nggak di kamar melulu. Apa ini? Apa maksudnya? Ganti background. Ini studio mini. Ini di kamarnya mempelai. Jadi ada dinding sedikit. Nah, satu lemari dikeluarkan, dibikin dindingnya jadi deh studio mini. Jadi mempelai tidak perlu atur-atur gorden lagi ya. Gorden sudah di sebelah sini, di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah sini. Di sini kan kemarin lemari. Nah, terus sekarang sudah jadi latarnya seperti ini, diganti, lemarinya dikeluarin. Nah, gitu ya. Ganti suasana maksudnya. Iya, ganti suasana. Ganti suasana hati dong. Ganti suasana hati. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau begini kan mempelai ada studio mini. Nah, walaupun sederhana, tapi keren toh. Keren tidak? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan. Masuk kerajaan 1000 tahun di bulan Januari. Iya sayang, bulan Januari. Kayak kecil, keren. Terima kasih, Tuhan memberkati. Keren toh kacamatanya mempelai. Bukalah kacamatamu. Beli di mana ini? Di pasar ikan sayang. Banyak yang penasaran. Banyak yang kirim ke sampah mempelai. Beli di mana mempelai? Merek apa? Merek ikan. Siapa suruh ini sudah jadi ikan mati? Kamu ini sudah jadi ikan mati. Ikan mati. Jadi mempelai kacamata ini dibeli di pasar ikan. Karena di sana banyak ikan mati. Sedikit saja ikan yang hidup. Sedangkan ikan yang hidup saja dipancing-pancing sama dinosaurus. Dinosaurus itu apa? Yaitu anak-anak Tuhan yang mengandalkan logika. Mereka itu di alam roh itu lambangnya itu dinosaurus. Berdirinya tegap, ekornya besar, lagi pula di ayun-ayun ekornya. Karena angku ya, mau terima tanda kalau masih angku rohani andalkan logika. Nah, untuk balawan setan, piara banyak anjing. Untuk balawan zombie, piara banyak anjing. Apaan tuh? Masa balawan zombie, piara anjing? Kalau mempelai anjing dibikin RW. Haleluya. Makanya kamu andalkan logika. Tumpul habis kau nih. Cuma kaca-kaca. Banyak kotek-kotek saja. Banyak berkotek-kotek. Ayam turun berkotek. Burung pun turun berkotek. Oh bukan, burung turunnya bersiul ya. Ayam yang berkotek. Kalian tahu tidak makna di balik-balik pengungkapan bahasanya mempelai ini ya. Ya, banyak burung turun bersiul dan banyak pula ayam turun berkotek. Kotekannya pun tegas. Jadi mempelai pakai kacamata hitam saja ya. Mempelai lihat baru mempelai angkat sedikit dengan kacamata.
Konon tanya, berapa mempelai pe kacamata? 25.000 saja. Habis lagi jadi ajang penghinaan ya. Picek jo sendiri pasar ikan ya. Karena kamu so ikan-ikan yang mati semua. Jadi pergi saja cek di pasar ikan. Berapa mempelai pe harga kacamata ini ya. Ada yang murah meriah. Ada juga yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Tidak mahal-mahal amat Bapak Ibu ya. Sedang-sedang saja. Karena mempelai ini ada meraba-raba nih. Meraba-raba. Di dunia yang gelap. Jadi meraba-raba di dunia yang gelap. Jadi semuanya sudah menjadi ikan yang mati. Nah, memang mempelai pakai ini semua kacamata KW, enggak ada yang asli. KW2, KW1. Enggak ada yang asli karena mempelai itu tidak pakai merek ya Bapak Ibu. Pokoknya cocok, enjoy. Memang KW, kayak apa so? Kalau KW bukan ngoni pedoi juga. Yang penting gagah no. Coba lihat keren toh. Mau KW1, KW2 kayak apa so? Iri. Bilang bos. Ini KW5 ini. Bukan KW1, KW2, KW5. Ya. Ngapain mempelai mau beli kacamata yang terlalu mahal-mahal? Mendingan mempelai bantu-bantu orang susah. Orang susah kasihan. Banyak yang setiap makan ya. Nah jadi seperti itu. Dan sekarang memang mempelai pelayanan di jalanan agak terhenti Bapak Ibu ya. Agak terhenti, jujur saja. Iya no, yang penting fashion. Fashion guys. Fashion eksis. Yang penting muncul semua di dunia lain, di alam nyata. Dunia goib, dunia segala macam muncul semua mempelai. Kayak apa? Mau hina-hina lah. Kalau iri bilang. Cuma dipakai itu yang KW, gagah tidak. Yang asli saja mau dipakai tidak gagah, mau KW lagi. Kalau mempelai biar KW, gagah toh. Gagah. Saudara orang puji, lebih puji diri sendiri. Sobosan orang puji ya. Dorang mau potong-potong lah ini video, baru yang itu mempelai. Itu buffet itu ya. Dia puji-puji dia diri sendiri. Iri lagi. Jangan dibikin konten. Puji jangan diri daripada orang lain puji sendiri jo. Haleluya. Jadi kacamata ori cepat orang mau. Iyo. Papan curi le pilih-pilih. Dorang tahu itu kacamata yang asli dan kacamata yang palsu. KW1, KW2, KW3. Ini KW5 sayang. KW5. Lihat lagi ngoni besok-besok mempelai gigi mempelai. Tinggal senyum-senyum terus live. Ngoni lihat ternyata sebuah cahaya-cahaya mempelai gigi. Sampai DP gigi cahaya-cahaya. Rupanya suara berlian Bapak Ibu. Jadi mempelai kalau besok-besok live sebegini mempelai bicara. Mengatur tidak membaca begini. Para bekas tunjung gigi. Gigi so full dengan furnitur berlian. Di situ ngoni kage. Mempelai so tidak bisa tutup mulut, tutup bibir, tidak bisa. Karena mau pamer tuh ada berlian. Ada berlian kan di gigi-gigi ini tanam berlian. Suruh dokter, Pak dokter, tolong dong pasangkan berlian. 1 gigi cukup 5 saja dok. Supaya kan berkilau-kilauan. Jadi mempelai live tinggal begini mempelai gigi. Tahu tidak itu bahasa begitu itu? Kalau mempelai so live begitu dan pakai bahasa begitu tahu tidak? Kau mempelai senyum terus toh. Padahal mau kasih tunjung ini kilau-kilaunya berlian ini dan kau sampai tuh pemirsa seluruh jagat alam raya ya. Alam lain pun menafsirkan bahasa apa ini, bahasa roh apa ini yang dia pakai. Mempelai selalu senyum-senyum terus kan, maka saya tunjung gigi. Susah kan?
Susah, ala manusia susah, enggak tahu itu bahasa itu. Cuma yang tahu alam roh. Dorang bilang alam roh apa? Buffet yang tahu. Ya dua dunia no. Satu dunia setengah mati cari tahu DP arti, yang satu dunia mengerti DP arti. Itu saja. Alam supranatural yang tahu. Alam dunia manusia maruan tahu. Manusia pusing dengar. Oh memang ini mempelai ini. So gejala-gejala memang. So gejala-gejala memang. Ah. Haleluya. Haleluya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Haleluya. 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 Asya. Asya, Asya, Asya. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah namanya di tempat yang maha kudus. Abakadabra. Abakadabra main geraba di galap. Apa Atanaga? Abakadabra, abakadabra, dabrakadabra. Galap diraba. Itu DP arti ya. Abakadabra, dabakadabra, ubah dabaka dabra ditampak galap, baku raba, sadap baku raba. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang menyerang-menyerang mempelai itu agen-agennya Lucifer, ciri-cirinya. Yang memfitnah nama mempelai itu selir-selirnya Lucifer, tapi mereka itu pakai firman. Halus bukan, permainan mereka itu tinggi Bapak Ibu, sudah tinggi. Sudah tinggi. Baru ketika mempelai bagas dan bagas pul, orang bilang so naik mempelai petensi orang bekeng. Baru orang bilang begini lagi, mari kita berdoa dan berpuasa supaya setan-setan lari daripada kita. Lah ada orang setan semua. Lucu enggak? Lucu enggak? Lucu. Terus mereka bilang lagi, kok anak Tuhan begitu sih? Anak Tuhan kan yang pastinya harus lemah lembut, ramah tamah, bicaranya lemah lembut. Di mana itu buah-buah roh? Ke-9 buah-buah roh itu di mana? Kelembutan, kesabaran. Pintar itu setan Bapak Ibu. Dia pancing emosinya mempelai, baru pasang bunyi tangan. Baru kalau mempelai sobat veto-veto, dia bilang, di mana ndak ada buah-buah roh. Kok anak Tuhan begitu? Berarti ini anak setan berarti. Kok ndak ada 9 buah roh? Kelemah lembutan, salah satunya ya kesabaran, penguasaan diri. Mempelai bilang bagaimana mempelai bisa menguasai diri ini ya? Kalian itu so serang saya, so di alam lain kalian serang, di alam nyata pun kalian gosok. Orang ada baba diam, kalian gosok. Berapa lama kalau mempelai hantam balik? Baru kepanasan semua, baru bayi bilang kok anak Tuhan begitu. Nah, sedangkan orang ini so anak hantu semua. Pak bilang mempelai anak Tuhan kok begitu. Mempelai Tuhan kok dibilang mempelai Tuhan. Puji-puji diri sendiri. Pintar ini setan ini. Dia pancing dulu dulu. Emosi kita ini dia pancing. Habis dia pancing, dia hantam dengan firman. Di mana kelemah lembutan anak-anak Tuhan? Di mana? Sedangkan itu ciri-ciri 9 buah roh. Kamu itu ada kak? Kamu itu ada kak? Ciri-ciri 9 buah roh di dalam dirinya kamu itu. Sedangkan kamu duluan berserang-serang. Mempelai balik. Adakah di antara kamu itu? Jangan. Kamu berserang-serang mempelai itu di balik layar. Nah, sedangkan mempelai ini
berargumen ya di depan layar, muka dengan muka dong, jangan kalian bersembunyi, hantam mempelai di belakang, terus kalian muncul di channel rupa malaikat betul, yang penuh kesabaran, yang tersolimi. Oh, aku ini tersolimi loh, aku ini tersolimi, dikata-katai sama mempelai, aku ini, dan aku ini. Betapa munafiknya kalian. Tidak berani serang 50 lagi. Tidak berani menyerang, baku serang secara berhadapan muka begini. Maksudnya baku serang lewat depan channel begini. Tidak berani orang bakote-kote, soalnya orang menilai toh. Pada saat orang menyerang itu kan bawa emosi. Nah, mempelai ini belak-belakan saja. Ya, coba mempelai. Orang serang melalui masuk semua, telepon apa segala macam masuk semua pas serang. Nah, terus mereka tampil di channel seakan-akan di pihak yang sangat tersolimi. Mari kita berdoa, menyembah Tuhan, karena kita dapat serangan ya guys, serangan dadakan guys. Kenapa tidak sekalian kalian bilang kena serangan fajar guys? Gara-gara Mamon toh. Mamon. Gara-gara Mamon pekerja terus terang saja di hadapan channel Anda. Kemarin saya kena serangan. Dapat serangan fajar. Orang kirim 1M. Tapi kok saya merasa tersolimi guys. Begitu dong. Tidak usah pura-pura. Merasa tersolimi, tapi banyak doi di rekening. Aset, rumah, apa segala macam, mobil, gonta-ganti. Tidak memikirkan orang miskin. Pas mau bantu orang miskin, kamera duluan. Berapa juga dia beli tuh bahan-bahan sembako itu. Paling cuma 1 juta, 2 juta. Yang masuk 1 miliar, 2 miliar. Cek orang aset, banyak sekali orang aset, beli diam-diam. So, tak tumpuk kekayaan tuh ini. Harus dong. Ini serang mempelai di belakang layar, terus tampil di depan channel seakan-akan yang tersolimi. Kita kena serangan. Mari kita naikkan doa yang sungguh-sungguh. Puasa Esther, puasa Daud, puasa Daniel. Ayo kita naikkan. Kita dapat serangan guys. Mempelai buka dari 2 versi dimensi. Kompi Abu Nawas ini tak lewat-lewat manusia. Tak lewat. Kalau tidak kena, tidak. Kalau tidak mempan puasa Esther, kita puasa Daniel. Puasa makan sayur saja selama 1 tahun. Kita puasa kita. Habis puasa, mana handphone? WhatsApp, selingkuh. Habis puasa, selingkuhku. Kita ketemu ya di hotel B, di hotel C. Kita puaskan hawa nafsu gairah cinta kita. Besok kita akan angkat lagi puasa Esther. Tersakiti kita ini. Kita dihantam guys. Dihantam oleh pada saat ini kalian tidak tahu ada serangan dadakan. Kita angkat bahasa roh kita. Ada kadabra, baku raba di tempat gelap. Sedapnya minta ampun. Raba-raba semakin diraba, semakin nikmat. Habis itu 1 minggu pekan kita angkat lagi puasa Raja Daud, dan kita akan menari-nari di hadapan Tuhan dengan tarian yang telanjang. Kita ikuti Raja Daud. Raja Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan semesta alam tanpa pakai baju. Silakan. Jadi mari kita bersaat teduh. Kita naikkan doa-doa puasa kita di hadapannya. Biar dia mengampuni
ampuni segala dosa-dosa perselingkuhanku. Ketik lagi, baca WhatsApp. Hai selingkuhku. Sebentar kita akan menaikkan tari-tarian telanjang. Mari, mari kita naikkan tarian-tarian telanjang. Habis puasa loh. Oh, oh, oh kekasihku, idaman, kekasih gelapku, betapa menariknya engkau. Lanjut, saudara-saudara, 2 minggu sepekan ini saya merasakan hadirat yang luar biasa. Tidak tahu hadirat apa yang dia rasakan. Hadirat Tuhan ataukah kenikmatan dunia. Mari kita puasa bersungguh-sungguh. Kita menyesali dosa kita karena kita terlancang di hadapannya. Kita kena serangan balik. Salah satu serangan itu dari Ibu Fei. Ibu Fei senantiasa menyerang kita. Memang dia guru palsu, memang dia penyesat, iblis, nabi palsu. Kita serang, ayo kita berbicara lagi di channel kita masing-masing. Itulah perintah daripada Lucifer untuk menyerang mempelai-mempelainya dan bintang-bintangnya dan malaikat-malaikatnya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ayo saudara, kita kena serangan ini. Mari kita naikkan doa. Habis kita berpuasa, kita tidak makan daging, kita hanya makan sayur mayur. Sekarang kita minum air putih saja untuk mengurangi dosa-dosa kita. Jadi seperti itu. Seperti itu puasanya orang-orang munafik. Ya, seperti itu. Mempelai hanya kasih contoh saja. Mempelai mau minum dulu ah. Mari kita bersama-sama. Mereka baku korek. Sama baku tahu. Sama-sama baku tahu kartu. Supaya kita dipercaya oleh manusia lain, oleh umat Tuhan, kita kelabui mereka. Kita kelabui mereka di depan umum. Mereka kan tidak tahu permainan kita di belakang. Habis kita pelayanan, Yayang, kekasih gelapku, tunggu aku ya di Hotel 003. Yang satu, Yayang, tunggu aku di Hotel 009. Oh Yayang, tunggu aku di Hotel 0304. Habis melayani Tuhan loh. Habis puasa ini ceritanya ya. Untuk mengelabui mata manusia. Oh Yerusalem, mari kita angkat pujian ini di hadapan umat Tuhan. Kota mulia. Dalam hati, telepon dulu doping. Kekasih gelapku, datang dulu di sini. Untuk doping pelayananku pada saat ini supaya aku bersemangat. Jiwaku akan keluar. Jiwaku akan bersorak-sorak jikalau manakala engkau ada di sampingku, engkau ada di ruangan ini. Dopingku, kekasih gelapku, segera datang. Jadi doping segera datang ya. Dopingnya segera datang. Oh Yerusalem, kota mulia. Mbak bilang kota mulia di Pemata main keker-keker begini ya Bapak Ibu. Main badisko dan dengan kekasih gelap. Nah seperti itulah cara mengelabui hamba-hamba dunia kepada domba-domba yang buta tuli telanjang. Sehingga mereka inilah yang duluan Bapak Ibu. Duluan maju di depan menjadi penjual domba nomor 1, menyesatkan. Jadi
Hamba-hamba serigala yang berbulu domba ini yang dipenuhi dengan hawa nafsu, seperti itulah cara kerja pelayanan mereka. Dan meminta izin kepada pasangannya di rumah, "Ma, Pa, aku pergi pelayanan dulu, Ma, Pa." Istri atau suami. "Doakan aku, Ma." Mwah, mwah. "Doakan aku, Pa, supaya pelayananku berhasil, Pa, dipimpin oleh Tuhan." Mwah, mwah, cipika, cipiki, cipiki. Ya, pergilah. Jadi pasangannya bilang, "Pergilah sampai di tempat tujuanmu dengan selamat." Tahu-tahu di pelayanan dopingnya ada tunggu. Ya, jadi setiap pelayanan keluar kota ada doping sebagai penyemangat katanya di dalam melayani Tuhan. Bagaimana mungkin pelayanan Anda itu akan diberkati oleh Tuhan kalau karakter Anda, kelakuan Anda itu seperti itu? Bagaimana mungkin, kataku? Bagaimana mungkin aku berkenan kepada pelayanan seperti itu? Muntah. Mungkin di depan manusia kalian itu boleh menipu mereka, bermanis-manis kata, menipu mereka dengan berbagai trik atau menutup perbuatan, kelakuan, karakter Anda yang asli itu dengan jubah agama yang berlapis-lapis dan warnanya itu putih. Tapi di hadapan mataku warna jubahmu pelayanan itu sangat kotor dan menjijikan. Dan sangat menjijikan. Ada lagi yang lebih ekstrim daripada pelayanan yang mereka lakukan. Ini mainnya di hotel. Tapi ada juga mainnya di gedung ibadah itu. Jadi antara worship pemimpin pujian dan gembala. Nah, jadi habis ibadah ya, atau umat dengan sang penceramah. Seperti itu. Mempelai bongkar saja ya. Tokoh-tokoh agama ini, kalau mereka berkenan di hadapan mataku, itu aku akan pakai secara luar biasa, dahsyat. Tetapi apabila perbuatan mereka di balik jubah agama itu sangat menjijikan, itu lambat atau cepat akan terbuka. Kalaupun tidak terbuka, aku yang akan membukanya. Aku yang akan membukanya supaya mereka malu. Karena tidak ada yang tahu. Nah, jadi habis umat Tuhan itu melakukan ibadah, mereka mainnya di belakang mimbar. Tidak ada tempat, di belakang mimbar main kuda-kudaan. Haleluya. Sangat najis. Betapa tidak takut Tuhan. Mereka semua itu sangat menjijikan. Untuk itu semua gedung-gedung ibadah yang sudah dipenuhi roh kenajisan itu dikuasai oleh antikris. Ya. Bagaimana bisa umat Tuhan itu menjaga kekudusan hidupnya sedangkan pemimpinnya cabul? Jadi pemimpinnya cabul, umatnya juga cabul. Pemimpinnya di setiap desa, kota ada simpanan. Simpede, si maskot. Bagaimana mungkin mereka mengajarkan hanya di mimbar saja, hanya di sebagai penceramah, orang bilang pengkhotbah, penceramah, tapi kehidupan pribadi mereka itu sangat najis. Najis Bapak Ibu. Tidak berkenan. Tapi di depan umat mereka sangat ekselen, dipuji-puji, wow. Tapi di depan mata kami gini. Kami muntah-muntah melihat pelayanan mereka ini di muka bumi ini. Semuanya. Hanya satu-satu saja yang kami berikan jempol. Excellent. Nah, mereka yang sudah bercahaya, cahaya memiliki karakter firman, itulah yang sudah bercahaya, cahaya. Di wajahnya, di atas kepalanya. Itu baik perempuan maupun laki-laki sama saja ya. Melayani namaku, tetapi sangat menjijikan kelakuan mereka. Sangat menjijikan. Pasangannya mereka pun sama perbuatannya. Sama. Jadi suaminya begitu, istrinya juga begitu. Dengan alasan pergi keluar kota. Pelayanan, dopingnya ikut. Ikut.
Ya, atau dopingnya sudah terlebih dahulu pergi ke kota itu karena dia sudah tahu kekasih gelapnya itu akan datang. Nah, seperti itulah penipuan-penipuan pelayanan yang dipakai oleh Lucifer. Apakah hamba-hamba seperti itu berkenan di mataku? Tidak, tentu tidak. Tentu tidak, sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Shalom Elohim buat Shalom malaikat Mikael. Malaikat terkuat, shalom. Shalom Elohim buat semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bapa Yahweh yang masih memelihara anak-anak Tuhan Bapa Yahweh sehingga kuat. Saat yang terpuji-pujilah nama Isa nama Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Shalom Elohim mempelai cantik mempesona. Bunda Immanuel dan Mary. Shalom Mikael. Ya. Cuma dorang pena mangana lagi David. Musuh kamu mempelai masuk di sel. Nanti mau tabuka satu-satu. Tidak ada kok yang tersembunyi. Nanti ini kan akhir zaman, tabuka kok. Ya, kalaupun masih disembunyikan Bapak Yahweh ya berarti nantilah ada saatnya kan. Supaya lebih seru. Oh, haleluya. Jangan. Ya. Tuhan itu kan tidak mempermalukan di depan-depan begini. Masih ada ditunggu dorang pertobatan. Namanya siapa ya? Ini lagi Saudara Aditya ini. Namanya siapa? Cari tahu no saja. Banyak, bukan cuma 1-2 orang, banyak yang mempelai lihat. Banyak sekali, banyak. Hampir. Itu dilihat itu hampir seluruhnya deh pakai doping. Hampir seluruhnya. Inisialnya dari A sampai Z ada semua. Kalian cari kan, satu dunia ini kan ada inisialnya A sampai Z ada semua. Mereka pakai doping. Dopingnya itu ya kekasih gelap. Kenapa mereka pilih yang lebih ganteng, yang lebih cantik, yang lebih montok, ya, yang bisa dipakai-pakai murah meriah Bapak Ibu. Dan kekasihnya itu ya dibiayai hidupnya, dibiayai makannya, hidupnya, glamor. Bisik-bisik aja, bisik-bisik. Mwah. Itu bisik-bisiknya itu. Sudah tak mempelai suka saya bisik-bisik toh? Ngerti tidak? Nggak ngerti toh? Nah, terjemahkan sendiri no bahasa roh itu toh. Haleluya. Iyo, mau didengar tetangga dah. Bisik-bisik tetangga. Itu dibilang sekarang kan, tembok pun berbicara. Tembok pun berbicara sayang. Jadi janganlah heran, kasihan. DP pemimpin saja begitu, apalagi DP domba. Apalagi cuma umat biasa. Kok DP umat bilang, sedangkan dia saja DP level-level rohani sudah di atas dang. Kayak apa DP kelakuan kayak anjing. Padahal level rohaninya masuknya di dunia yang mana? Dunianya Lucifer atau dunianya Tuhan? Dia ini ada berlatih, ikut pertandingan yang mana? Pertandingan duniawi yang dipenuhi hawa nafsu, keangkuhan hidup, atau di gelanggangnya Tuhan, gelanggang iman. Kan ada 2 nih mempelai bilang toh. Di alam roh itu kan ada 2 suara sayang. Ada gelanggang imannya Bapak Yahweh, itu gelanggang iman namanya. Di situ syarat utamanya DP peserta harus memiliki kerendahan hati. Gitu. Itu kan sudah dibuka dari beberapa tahun yang lalu. Setiap zaman itu dibuka gelanggang iman. Makanya muncul itu bapak-bapak orang beriman, tokoh-tokoh wanita terhebat di setiap zaman itu kan dibuka. Setiap zaman itu gelanggang iman itu dibuka. Nah, kalian ini ikuti gelanggang yang mana sih? Gelanggang duniawi atau gelanggang surgawi?
Nah, kalau gelanggang duniawi, DP peserta syaratnya itu harus angkuh hati, sombong dengan najisnya minta ampun. Ya, suka selingkuh, main sana sini, sangat menjijikkan. Nah, kalau gelanggang rohani, gelanggangnya Bapak Yahweh itu syarat utamanya rendah hati. Jadi saling bertolak belakang. Gelanggangnya Lucifer, duniawi itu harus angkuh hati, sombong dong. Terus hedoisme, materialistik. Terus gaya hedon, gaya mewah-mewah, ya. Kacamata harus harga 100 juta, 100 juta aja. Baju harus 10 juta atau 30 juta. Itu kan hedon. Gaya glamor. Lipstick 50 juta. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini mainnya di label. Label untuk menaikkan harga diri. Nah, terus makannya apa? Makannya makanan emas. Nah, hedonisme dan materialistik. Terima kasih ya Saudara Aditya. Nah itu, mempelai ini kan bodoh-bodoh berbicara. Jadi karena tidak punya konsep, hanya mengalir saja bicaranya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbeda ya, berbeda. Jadi mereka itu kalau pergi ibadah tanya, tas kamu itu berapa puluh juta sih? Tas kamu itu dibeli siapa? Suamimu atau dikasih orang atau siapa yang membelikan tas itu? Oh, harga tasku ini ya berkisar 35 juta lah, 50 juta, 100 juta. Jadi mulailah diukur per status, dilihat dari ekonomi, status ya. You punya sepatu itu dibeli di mana? Oh, di Italia. Oh, itu baju dari mana? Dari Amerika. Nah, you punya rambut dari mana? Oh, dari Argentina. Kan palsu semua. Jadi hedon ya hidupnya. Nah, itu pemaksaan dari dunia supaya apa? Untuk mengangkat harga diri, martabat. You punya makan apa sih? Oh, makan dilapis dengan emas. Ada emas, ada butiran-butiran berlian di situ. Jadi satu kali makan berapa juta? 200 juta. Nah, itu kan otomatis keangkuhan diri itu kan naik toh, naik. Nah, jadi Lucifer ini pompa terus. Ayo, semangat, semangat. Nah, itu berarti mereka itu ada di dalam gelanggang yang berbeda dari gelanggang pertandingan iman. Mereka ada di kiri gelanggangnya duniawi dan gelanggang Bapak Yahweh ada di kanan. Jadi kalian manusia tinggal pilih nih, kalian masuk di mana sih? Kan setiap peserta itu ada syaratnya. Mempelai kasih tahu kan syarat gelanggang duniawi kan pesertanya harus angkuh hati nih. Angkuh hati baik rohani maupun jasmani. Sedangkan gelanggang imannya Bapak Yahweh, syarat pesertanya itu harus memiliki kerendahan hati. Itu yang utama Bapak Ibu masuk di gelanggang itu. Dua gelanggang itu sangat berbeda. Nah, terus kan di dalam gelanggang itu kan kita pasti ada jatuh bangun itu biasa sih. Sebenarnya biasa. Mau berapa kali Anda jatuh di dalam pertandingan, karena kan untuk mencapai garis finish itu kan diperlukan waktu bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam pertandingan iman itu kan memerlukan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya. Dan penontonnya itu Bapak Yahweh, malaikat Tuhan, Bapak Yahweh, firman, Roh Kudus, malaikat Tuhan, dan setan sendiri sebagai pendakwa. Nah, jadi Anda tidak bisa menyangkal kan di situ. Nah, tidak bisa menyangkal. Ya, Anda tidak akan bisa menyangkal karena ada setannya, pendakwa. Setan kan tahu Anda bikin dosa itu kan dia yang kompor-kompor. Ayo, semangat. Semangat, keluarkan tenagamu. Setan kompor Anda tuh, berselingkuh, berbuat-buat najis. Ayo sayang, semangat. Semangat sampai pagi. Kalau perlu lanjut siang, lanjut sore sampai malam. Semangat berbuat dosa sampai habis tenagamu. Ayo, jadi kan ada pendakwa di situ. Kalau Anda berbohong kan di sana, setan bilang itu loh. Dia kan lalu sayang kompor-kompor. Ayo, semangat. Semangat melawan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, semangat. Semangat serang-serang. Semangat serang-serang anak-anak Tuhan. Ayo, dia bilang Lucifer setan itu. Bakal kompor kan.
Ayo semangat, agen-agenku, selir-selirku, ratuku, ST, ayo semangat. ST itu panggil suaminya itu bapak loh. Padahal setan loh. Dia panggil Lucifer itu bapak. Lucifer itu sebagai bapaknya itu ST. Jadi Lucifer itu dorong eh, dorong dorong ini nafsu manusia ini, ayo semangat sayang, semangat sampai habis nafasmu untuk memuaskan nafsumu, sampai habis nafasmu untuk memuaskan nafsumu. Coba akhirnya mati, dapat kemari di mana? Api neraka. Kalau tidak dapat jepitan panas, dapat besi panas. Itu ajaran agama Buddha. Ya, agama Buddha itu kan mengajarkan tentang kekudusan hidup, Bapak Ibu ya. Jadi kalau karena ibu saya itu dari agama Buddha, ya, ibu saya itu dia sangat menakut-nakuti kami, Bapak Ibu, anak-anaknya. Dia bilang kalau macam-macam dapat besi panas, kalau dapat gunting panas di neraka itu harus menjaga kekudusan hidup. Nah, makanya mempelai itu sangat trauma sekali, Bapak Ibu, waktu terjadi tragedi, Bapak Ibu, sampai di kantor polisi. Cari mempelai berkas, kasihan. Ada di sana tapi didiamkan, Bapak Ibu. Harus mempelai itu mengampuni mereka 70 kali 7 kali 7 kali. Itu saja Bapak Ibu, so mandi-mandi darah, so dicekek, so mati. Asi mempelai itu lihat mempelai pedi itu sangat jijik, menjijikan. Dan pada saat mempelai itu keluar rohnya mempelai itu dari badan, mempelai lihat itu mempelai itu pakai gaun yang sangat indah. Dan itu di gaun itu ada digigit anjing sekitar 7 ekor. Yang kecil-kecil, yang bontet-bontet. Anjing itu anjing warna hitam. Kecil-kecil, bontet-bontet. Mereka itu gigit-gigit gaunnya mempelai itu sampai di ujung-ujungnya itu tak robek-robek. Nah itu, padahal rohnya mempelai itu sudah keluar dari tubuh. Itu saja yang mempelai lihat. Nah itu kan somati Bapak Ibu. Keluar itu roh. Roh kita ini kan keluar dari badan kita ini berbentuk apa Bapak Ibu? Pakai baju tidak? Makanya dibilang roh kita ini kalau keluar dari badan kita ini pakai baju tidak atau telanjang, sangat memalukan apabila kita mati itu dalam keadaan telanjang sampai sana kan batu tutup begini, malu, tidak ada pakaian. Ya, itu gaun kita itu kan terpakai dengan sendirinya itu di alam roh itu dikasih Bapak Yahweh itu, tapi itu perbuatannya kita itu yang melambangkan gaun kita itu Bapak Ibu. Makanya kalau orang yang bermain di alam roh itu akan tahu siapa saya. Mereka itu akan lacak siapa saya. Nah, makanya orang-orang yang bermain di ilmu kebatinan atau Rogo Sukmo itu tahu saya ini Bapak Ibu. Kan mereka telepon juga. Ada yang bilang langsung kan, ketemu langsung. Nah, jadi di samping kiri kanannya mempelai ini ada malaikat Tuhan. Nah, itulah malaikat Gabriel dan malaikat Mikael yang jaga terus. Mereka lihat Bapak Ibu. Terus ada yang bilang, kenapa Ibu tidak suruh-suruh itu malaikat di samping kiri kanan? Nah, kita bilang, terus mempelai lihat, oh enggak ada. Nah, kadang kan mempelai mata ini dibuka, kadang tidak, ditutup. Terbuka, kadang tertutup, kadang dibukakan, kadang tidak Bapak Ibu. Ada sesuatu, kalau belum waktu Bapak Yahweh dibukakan untuk diberitahukan kepada mempelai itu tidak terbuka untuk saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada waktu itu roh kita itu tergantung dari perbuatan kita. Kita ini hidup di dunia ini manusia yang baik atau tidak, Bapak Ibu. Nah, jadi manusia yang baik itu ya itu. Apapun kita itu mau dibuat dunia itu ya kita Bapak Ibu pasrah-pasrah saja, diam-diam saja. Makanya sangat menyakitkan deh. Diam-diam itu Bapak Ibu. Orang terlalu diam juga, tersolimi deh. Mau diungkapkan, tidak bisa. Bagaimana cara menyalurkannya? Mau dikatakan, tidak bisa. Bagaimana cara mengungkapkannya? Ya, orang pendiam itu tidak banyak teman. Ya, yang dapat teman akan hanya ibunya. Kalau sudah dapat teman satu, itu saja. Ya, teman sesama jenis, teman curhat ya, itu saja. Nah seperti itu, jadi kan susah. Nah makanya mempelai bilang jangan juga terlalu pendiam, itu akan dibully orang Bapak Ibu, dibikin-bikin suka orang. Jadi jangan terlalu pendiam ya. Oh Ibu Alicia, Bu Fei, tadi malam saya mimpi ketemu Bu Fei. Ketemu Bu Alicia.
Jadi mimpinya gimana sih Bu? Ini ibu atau bucan ini bucan atau anu ini masih saudara? Bucan ini atau masih saudara? Saudari, ya saudari. Iya, malaikat Mika katakan ya dan amin. Itu keluar Bapak Ibu, kalau kita mati roh kita itu kan langsung keluar, terus dipegang oleh malaikat. Jadi sebelah kiri malaikat satu, sebelah kanan malaikat satu, langsung tuh dibawa. Nah, terus kan mempelai ini berapa kali mati? Terakhir di umur 40 ya. 40 apa 40? Oh iya, umur 40. Umur 40 mempelai mati dibawa sama dua malaikat itu, yang melihat itu anak kembarnya mempelai. Mereka lagi bermain dengan teman-temannya. Mereka bercerita pada waktu mempelai itu sudah sadar. Berapa dari siang sampai tengah malam baru sadar Bapak Ibu ya. Mempelai dikasih jalan-jalan di surga. Nah itu pas umur 40 itu mempelai meninggal. Nah itulah dilihat oleh anak mempelai itu yang kembar itu bercerita. Mami, torang ada lihat tadi ada orang dibawa pakai baju putih sama malaikat 2 orang. Tapi mami tiba-tiba itu langit muncul pelangi. Langsung muncul pelangi mami, indah sekali itu pelangi. Terus kita ini mami bapak kasih tahu sama DP teman-teman, tapi teman-temannya tidak ada yang bisa melihat Bapak Ibu, hanya kedua anak saya ini yang kembar. Yang pertama ini kan kembar yang cowok itu, namanya Jonathan dan Joshua. Nah terus sebelum mempelai meninggal itu kan anaknya mempelai juga kan, coba lihat dan dorang pemuata juga kan jaga buka-buka Bapak Ibu. Kalau di Tuhan perlihatkan segala sesuatu itu kan kadang dibukakan, kadang kalau Tuhan tidak izinkan ya tertutup, tidak bisa kita mau karang-karang cerita kan. Nah kalau dibukakan Tuhan kita baru tahu, oh ini. Nah itu memang sudah waktunya Tuhan untuk membukakannya bagi kita, sudah seizinnya Tuhan gitu. Jadi seperti itu, umur 14-15 tahun meninggal berapa kali, mati Bapak Ibu dengan cara dianiaya, disuruh menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus ya. Menyangkal nama Tuhanmu, itu saja permintaannya setan. Tapi mempelai tidak mau menyangkal nama Tuhan, sedikit pun tidak mau. Ini mempelai ini minum susu Prenagen rasa strawberry. Ada yang mau? Ada yang mau minum susu Prenagen rasa strawberry? Jangan-jangan Atanaga mau meminum Prenagen susu rasa strawberry. Bercanda ya. Bercanda Atanaga yang lucu-lucu. Baru dia bilang lagi minum jus 1 kali ya, cuma bertobat. Itu tergantung malaikat Tuhan dengan kedaulatan Bapak Yahweh. Kan mempelai bilang tuh kalau orang betul-betul bertobat, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Ya, asal siap bayar harga saja, martir. Ya. Bu Asti Buffet lagi live di mana nih? Lagi live di kamar. Enggak, makasih Buffet, nanti perut gemoy. Saudara Aditya nanti perutnya gemoy dan lucu ya. Gemoy itu kan buncit ya atau apa? Buncit ya, kalau tidak salah ya. Shalom mempelai Elohim. Iya, nanti perutnya kamu itu ini kayak mempelai itu. Coba lihat ya perutnya mempelai itu. Coba lihat ya. Besar kan? Besar tidak? Besar enggak? Besar tuh. Ini Bapak Ibu melebar ke samping, melebar ke nih menjulur ke depan tuh. Kan penasaran tuh banyak yang bahan kan. Nih batasnya kan. Nih, besar enggak? Coba ketik di situ. Ketik. Besar enggak? Modern tidak percaya lagi ini. Semua orang sudah bilang ibu-ibu sudah kasih selamat hamil. Selamat Bu hamil. Orang lihat ibu sudah hamil 8 bulan. Ini asli nih ya, asli ya, perut asli ya, coba lihat. Asli ya. Asli sayang. Jadi buka sedikit saja. Jadi ini sudah tongka, makanya songos-ngosan mempelai ya. Balive ini. Nih dia lonjong ke depan, terus sebelah ini lebih besar, coba lihat. Sebelah kiri ini
Malaikat ini Immanuel. Ini Immanuel Bapak Ibu. Coba lihat nih. Nih. Nih dari bawah ya. Nih. Tapi tuh ini dari bawah ke atas. Tuh ini sebelah kiri memang agak besar. Besar ini Bapak Ibu, coba lihat DP anu. Ini lebih besar nih. Ini agak kempes nih, ini baby Mary nih agak kecil. Bak kempes kan? Kalau ini padat ini Bapak Ibu, padat. Nah, ini kepalanya ini. Jadi kalau mempelai itu bajongkok, Mbak Anu ini sakit Bapak Ibu. Sakit ini. Nah, kayak gitu. Nih kan kayak besar tuh. Belum lagi tambah 2 bulan. Jadi mempelai itu senang no. Senang walaupun mempelai ngos-ngosan senang. Senang mempelai dapat bayi dari Tuhan. Itu kan anugerah terindah, berkat dari Tuhan Bapak Yahweh. Jadi mempelai senang no. Jadi mempelai mau rawat sendiri ini bayi-bayi ilahi ini yang super ajaib. Mempelai itu akan rawat sendiri, enggak pakai babysitter, takut mempelai. Sedangkan mempelai anak anu itu kan enggak ada anu, nanti orang cubit-cubit. Kalau pakai orang lain orang cubit-cubit, enggak ada kita ibunya mereka cubit-cubit. Mereka siksa atau apa. Jangan main buka-buka nanti kena undang-undang kena undang-undang ITE. Kan cuma sedikit toh mempelai buka-buka. Itu karena orang dunia ini harus perlu bukti Bapak Ibu. Jangan dompet kira lagi. Dompet jangan-jangan Ibu V ini bohong-bohong, jangan-jangan itu bukan perutnya, dia pakai anu lagi bantal untuk kasih kelabui. Tidak sayang, ini perut asli, makanya kan mempelai saya buka sedikit toh. Nah, jadi kalau November mempelai itu cari nanti studio, foto studio. Studio foto ibu hamil. Mempelai mau simpan sebagai kenang-kenangan. Nah, kayak gitu. Jadi, banyak yang bertawarkan diri. Mempelai kita jaga gendong-gendong orang nanti yang bagi gendong-gendong bayi, ini yang minum jus semua. Mempelai, terima kasih. Nanti mempelai orang gendong-gendong. Orang jangan orang pakai gendong-gendong ini, gendong-gendong lain ini kalau zombie. Lain roh. Terakhir orang gendong-gendong, akhirnya dong banting-banting. Ya, mempelai sudah dipesankan, tidak boleh ada orang lain yang masuk di rumah itu kecuali mempelai. Kan rumahnya baby Mary ini lain nanti. Nanti kalian akan lihat nanti ya. Dipersiapkan nanti Desember itu ada itu. Dipersiapkan lain. Mereka enggak mau di rumah ini Bapak Ibu, enggak mau. Itu kata rohnya, enggak mau. Iya. Itu mereka berpesan, kalau ibu mau ke pasar, ibu mau keluar, kunci kami di dalam kamar, kunci itu rumah. Ibu yang bawa kunci. Jadi cuma mempelai sendiri yang dipercayakan untuk merawat mereka ini. Cuma mempelai suka kasih tahu, tidak baby Mary yang Immanuel, mempelai suka kasih tahu. Tahu cuma mempelai ini kan terus terang. Enggak ada mau simpan-simpan. Baby Mary dan Immanuel tidak mau tangan orang lain tuh basentuh. Tidak mau. Karena kalian tuh munafik. Munafik minta ampun. Enggak mau dia. Apalagi yang minum jus naga, jus alpukat naga, anggur lemon. Sampai 2-3 kali enggak mau. Kamu kira itu baby Mary masih bayi orang, tapi coba bicara-bicara terus. Digembok, mempelai mau bikin lagi, lapis. Mau tas dia semua di pedana, langsung tak curah. Beli ini rumah langsung bikin gembok bikin pagar besi tinggi-tinggi. Nah, kompiara anjing di depan, anjing bulldog, helder. Piara anjing helder di depan. Ya, untuk bajaga dan supaya maling tidak masuk toh. Itu maling supaya tidak masuk. Jadi piara anjing helder. Takut toh maling kalau baku dapat dengan anjing helder. Itu disuruh Bapak Ibu, disuruh oleh baby Immanuel dan Mary. Dorang sudah cerita kok, masih bayi sudah cerita. Baru dibilang kalau dorang mau lihat hanya di jendela saja. Nanti tuh baby itu yang angkat tangan begini. Tidak bisa ada yang bagendong. Dorang tidak mau. Apalagi mau dicium-cium pipinya. Munafik semuanya cium. Ciuman Judas, ciuman Petrus, ciuman Thomas. Tidak mau dia. Tuh bayi tidak mau. Tolak. Mempelai tidak mau tuh bayi. Terus terang saja tidak mau. Tuh bayi hanya satu saja yang bisa
masuk iya baru pasang CCTV. Itu Bapak Ibu, itu bayi hanya satu saja yang dia mau, merawat mereka itu hanya saya, ibundanya. Yang mereka panggil kan mempelai ini ibu. Jadi hanya saya yang dipercayakan. Mereka mau diasuh oleh ibunya sendiri. Tidak mau mereka pakai apa, orang mau bantu apa, tiada. Kecuali mungkin baju cuci baju, setrika bajunya mereka. Ya mungkin pakai sewa orang, satu orang kan, baju cuci bajunya mereka. Nah, kayak gitu. Mulut mereka bau. Iya no, jadi no tak balik ulang. Semua orang-orang dunia ini kan, ya itulah apa yang mungkin, makanya dari dunia ilahi itu tidak mau Bapak Ibu untuk ketemu dengan mereka-mereka ini ya. Karena apa? Dulu itu ibu kami itu dihina-hina terus sama mereka. Kami tidak mau berjumpa dengan mereka. Itu kan termasuk teman-temannya di sini bahina-hina ibu kami ini. Makanya kami tidak mau. Mereka sudah menawarkan diri. Mau masak, jadi tukang masak, jadi gendong-gendong bayi. Kami tidak mau. Kami bilang kepada ibu kami, jangan ibu. Mereka itu sungguh munafik. Kan mereka tahu ibu ini kan akan dilimpahi kekayaan dunia. Makanya mereka itu sudah jadi kayak mengemis-mengemis. Sudah kayak mau akrab, mau dekat, bicaranya sudah halus, melembut-lembut. Dulu kayak singa mereka berbicara, tidak pakai punya perasaan ibu. Jangan ibu mendekat-dekat kepada mereka, jangan. Mereka itu manusia yang paling munafik ibu. Mereka hanya suka uangnya ibu saja. Ada lowongan OB enggak buffet. Apa sih, kasih ke jendela. Haleluya. So banyak yang menawarkan Bapak Ibu. Orang bilang, aduh kasihan, biar jod orang ini cuma jadi tukang cuci bajunya Baby Mary dan Immanuel. Ya iya, banyak Bapak Ibu yang datang-datang saja kalau mau melihat cuma dari jendela. Nanti mereka lambaikan tangan. Biar masih bayi-bayi apa, mereka tuh tahu. Nanti katanya mereka kasih kode buat tangan kayak nanti mempelai gendong, angkat tangan kan. Kayak gitu mereka tidak mau bertemu. Itu pun karena mempelai tidak kasih alamat rumah ya, alamat kalau ketemu dengan alamat rumah ini ya pasti akan dilihatnya lewat jendela. Terus tidak usah juga terlalu banyak mengirimkan mainan-mainan atau apapun itu juga. Nah, kirim saja yang dalam bentuk uang, nanti mempelai itu yang beli mainannya mereka ini. Maksudnya kan dilihat ini karetnya ini berbahaya tidak, apanya ini mengandung racun tidak, apanya kan. Soalnya kan kalau mempelai anak-anak itu kan juga kalau main-main ada yang digigit-gigit itu kan, mainannya mereka itu pagi-pagi itu semuanya sudah dicuci, baru direbus, baru mereka pegang-pegang. Semuanya begitu Bapak Ibu. Makanya mempelai anak-anak itu tidak pernah sakit. Higienis, semuanya dalam keadaan bersih. Jadi semua mainan itu setiap hari dicuci. Cuci bersih dengan sabun, baru direbus 20 menit di air mendidih, rebus semua. Setelah itu dinginkan, tiriskan, kasih kering. Ya biasanya dijemur dulu di matahari baru, atau dilap dikasih kering, baru anak-anak itu bermain. Kan anak-anak ini bermain kan pakai masuk-masuk semua di mulut toh, jadi mainannya harus direbus semua kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengirimkan mainan untuk Baby Mary Immanuel, mempelai ucapkan terima kasih banyak. Tetapi alangkah baiknya tidak usah Bapak Ibu ya. Karena mempelai ini juga pilih-pilih Bapak Ibu. Mainan apa yang bagus untuk mereka. Ya memang niat baik anak-anak Tuhan ini dimanapun berada, baik Bapak Ibu, baik. Tapi mempelai ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas kebaikan hati Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Bapak Ibu kirim itu mainan, baru ongkos kirim, baru beli itu mainan lagi, itu kan double bayarnya. Ya double, sudah ongkos kirimnya, mainannya lagi. Nah kalau di sini kan mempelai langsung beli di toko, dipilih-pilih yang aman, yang bagus untuk yang kualitasnya bagus. Dilihat ini karetnya ini berbahaya, tidak dicium-cium.
Ini mengandung apa ini? Nah, itu kan harus diperiksa semua. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, bukan mempelai menolak, tapi mempelai ucapkan terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya atas kebaikan hati anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Mempelai ucapkan terima kasih banyak ya, karena belum lahir ini baby Immanuel, mereka sudah mau kirim-kirim hadiah kepada baby Mary dan Immanuel. Tunggu lahir dulu, sekarang saja main hinaan. Mempelai ini Bapak Ibu sekarang mandi-mandi hinaan saja, apalagi kalian sudah datang, mempelai posting lagi di Facebook. Terima kasih banyak atas kiriman mainan untuk baby Mary dan Immanuel. Bukan itu jadi bahan hinaan. Atau mempelai kasih masuk di YouTube. Ini sudah hadiah untuk baby Mary kan, saking senangnya toh. Ya, bukan dapat pujian, akhirnya dapat hinaan satu dunia, mempelai dibully satu dunia. Bukan lagi mempelai fisik ini drop Bapak Ibu, bisa drop Bapak Ibu ya. Karena kalau terlalu banyak hinaan itu kan menyentuh fisik. Menyentuh fisik Bapak Ibu. Dunia ini boleh menyentuh fisik, tapi roh tidak boleh, tidak bisa. Mereka tidak bisa menyentuh roh mempelai ini. Karena kalau mereka menyentuh roh mempelai ini, mempelai langsung libas. Ya, langsung libas Bapak Ibu. Mati kah mati itu di alam lain itu ya. Pertarungan itu seru sekali kalau di sana itu seru. Seru, itu kalah mati. Nggak ada pakai rasa takut. Kalau di alam roh itu kita nggak ada, kalau kita itu pakai rasa takut. Istilahnya di sana itu kalah mati. You kalah, you mati. Saya kalah, saya mati. Nah gitu. Tapi mempelai tidak pernah rasa takut, karena mempelai itu ada roh Tuhan Bapa Yahweh yang beserta dengan mempelai. Jadi jikalau ada roh Tuhan di dalam diriku, apa yang aku takutkan? Nah, tapi kadang secara manusia ya, ini bukan takut secara roh, tidak. Kadang mempelai juga rasa gemetar, takut sebagai manusia. Kalau mempelai itu melihat yang ngeri-ngeri yang akan terjadi gitu. Seperti tahun depan ngeri-ngeri, nah itu kan takut. Ya namanya manusia biasa berdosa. Ini apa, lutut ini langsung lemas. Tulang itu sepertinya tidak ada, gemetar. Bapak Ibu, gemetar. Gemetar dan kedinginan tubuh. Biar supaya itu selimut yang tebal begini, asli rasa dingin. Ketakutan karena kita manusia biasa. Nah, kalau alam roh supranatural itu datang kepada kita, dikasih penglihatan-penglihatan yang mega dahsyat, bukan kita ketakutan. Ketakutan, jelas ketakutan. Ketakutannya itu ketakutan secara kedagingan ya, bukan secara roh. Kalau roh berani Bapak Ibu. Roh kita ini berani, makanya Lucifer itu berani membantah-bantah. Berani karena roh kita ini berani. Di alam roh itu, alam sana itu roh kita ini kan berani. Apalagi prajurit perang, prajurit di pasukan perang. Sangat berani Bapak Ibu. Jadi kalau muncul sedikit rasa angku, ya itu balawan, langsung balawan itu Bapak Yahweh. Roh suara Tuhan itu, kalau kita ada kesombongan diri, keangkuhan hati, nah makanya harus ditanggalkan ya Bapak Ibu. Mempelai berdiri saja. Suta tongka ini, aduh, sakit ini perut. Tidak lama lagi mempelai tutup. Jadi yang penting kita bincang-bincang santai toh saat ini, bincang-bincang di malam minggu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh. Seperti itulah adanya. Shalom Elohim. Ini mah aduh, gara-gara tak tongkai ini perutku sakit. Kok tahu? Saudara Nitya tahu. Kok cuma di sebelah itu studio mini. Mempelai kan suka saya tahu studio mini, tahu studio mini kan.
Kan ini kamar ini tidak terlalu besar. Namanya ini rumah minimalis. Kan tanah, kalau tanah di kota ini kan mahal toh, jadi kecil-kecil, beda dengan tanah yang di kampung. Kalau di kampung besar-besar, karena murah meriah toh tanah di kampung. Kalau tanah di kota mahal. Jadi kalau mau rumah besar-besar pergi di kampung. Nah, ternyata cuma di sebelah lemari. Iya, di sebelah lemari. Lemari yang satu mempelai so kasih keluar. Mempelai so bilang tadi kok. Jadi lemari yang satu mempelai kasih keluar, dibikinlah studio mini. Makanya mempelai itu kan beres-beres. Tadi sore beres-beres Bapak Ibu. Tahu Pak beres-beres? Manimpang-manimpang dang. Barang-barang dikeluarin, diatur lagi, ditata, semuanya ditata. Jadilah studio mini ini. Dengan suaminya mempelai, dia nggak kerjakan Bapak Ibu, tempel-tempel. Tempel-tempel itu kan. Itu kan ditempel-tempel itu jadi bagus toh. Jadi bagus. Cuma kotek basorong. Cuma ada basorong kok sadikin no. Kok tahu sih? Rupanya pengikutnya mempelai ini tahu semua mempelai pe sudut-sudut kamar Rupa CCTV dorang deh. Tahu semua. Saudara Aditya langsung bilang, cuma di sebelah lamari. Ibu Elisa coba bilang, cuma ada kotek basorong dia no. Basorong sadiki kok. Dulu kan di gorden sini toh, di gorden ini, di gorden toh. Nah sekarang di samping lamari, tahu dong nih samping lamari. Kita lihat ya, mempelai kasih tunjuk. Tuh lemari. Nah, kelihatan toh? Tuh lemari. Nah, lemari yang itu so dikasih keluar. Mempelai itu berterus terang. Ya boleh sambunyi-sambunyi, harus terus terang supaya pemirsa di alam lain dengan di dunia nyata ini tidak penasaran kan, bertanya-tanya. Iya, mempelai punya ide. Mempelai punya ide tadi siang. Nah, bikin studio mini supaya mempelai tidak atur-atur gorden. Kalau di belakang gorden terus kan, bosan juga kan pemirsa tuh, alam lain dengan alam dunia nyata kan bosan. Nah kalau ini, seperti ini penampakannya, seperti ini studio mininya mempelai, supaya tidak penasaran, seperti ini kan. Nah terus ini anunya, mejanya. Ini mejanya, kelihatan enggak mejanya? Tuh, mejanya ini. Nih. Mejanya. Nih, ada boneka ini. Lucu enggak? Lucu kan? Jadi ini boneka anjing. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Haleluya. Ada anjing, ditemani anjing, seekor anjing yang lucu. Lucu kan anjingnya mempelai? Tuh anjing ada bajakan mempelai. Jadi kalau mau aman rumah piara anjing. Bukan untuk badola zombie piara anjing, bukan. Kalau badola zombie itu pakai tubuh supernatural, zombie lari. Dengar baik ini ya. Kalau mau badola zombie, kan dunia 66 semua jadi zombie. Jadi pakai tubuh supernatural, pakai iman sayangnya. Kalau badola zombie pakai iman. Itu yang paling zombie takut, bukan pakai anjing bulldog, bukan. Anjing bulldog itu untuk badola penjahat, bukan badola zombie. Zombie tidak mempan dengan anjing. Zombie tidak takut juga dengan anjing. Orang sokobal mau digigit anjing berapa kali juga tidak mati-mati. Namanya zombie. Ya, seperti itu. Tapi itulah perbedaannya mempelai dengan mereka. Mereka kan manusia logik. Nah, mereka manusia logik, sementara mempelai ini manusia iman. Beda kan? Beda lah.
Beda antara manusia iman dan manusia logik itu sangat berbeda. Sangat berbeda, sayang. Jadi kalau manusia logik, bagi mereka untuk menghadapi zombie pakai apa? Pakai anjing. Pakai apa? Senjata. Nggak mempan Bapak Ibu, zombie itu nggak mati-mati. Mengapa zombie nggak mati-mati? Karena roh maut itu kan sudah diangkat. Jadi nggak mati-mati mereka ya. Jadi untuk melawan zombie apa? Pakai apa? Iman. Itu yang mempelai pengajaran mempelai itu seperti itu. Kalau pengajaran dari dunia logika manusia untuk menghadapi zombie itu pakai anjing, pakai peluru senapan yang luar biasa, pakai apa? Pakai apa? Baju besi itu dan baju besi yang berat. Kita jadi ini Bapak Ibu, ini menurut logik ya, logik manusia yang pintar, bagi mereka itu kepintaran, tapi bagi mempelai itu baca itu. Ada mempelai masuk grup ya, grup itu ya Bapak Ibu, lucu-lucu juga di grup itu. Percakapannya seperti ini. Karena mempelai itu tidak ikuti percakapan dalam grup itu dari A sampai B, tidak. Cuma yang percakapan yang di bawah saja yang mempelai ikuti. Kalau masuk grup-grup gitu, mempelai itu tidak ikuti percakapannya di atas, tidak. Mempelai tidak scroll ke atas, tidak. Kalau mempelai lagi aktif, grup Telegram atau WhatsApp dulu, tapi WhatsApp sudah dipakai. Sekarang tinggal Telegram yang aktif. Mempelai tidak scroll ke atas. Yang pesan terakhir di bawah-bawah itu mempelai baca. Oh iya. Jadi bagi mereka untuk menghadapi zombie itu harus piara anjing helder, anjing yang ganas-ganas. Anda bisa bayangkan tidak? Kalau Anda piara satu anjing yang ganas atau dua anjing yang ganas, paling otomatis yang balawan zombie itu kan hanya satu dua orang zombie saja. Nah, sedangkan yang menjadi zombie ini kan sangat banyak di dunia ini. Coba bayangkan. Itu menurut logika saja bagi mempelai tidak masuk akal. Ya, sedangkan yang menjadi zombie ini kan banyak, miliaran. Nah, bagaimana bisa Anda cuma mau andalkan dengan anjing yang ganas satu ekor atau dua ekor, itu pun dibeli dengan harga juta-jutaan. Baru zombinya tidak mati-mati lagi, yang ada anjing kita yang akan mati. Dihantam zombie. Terus yang kedua, percakapan di situ. Beli baju yang ada besinya. Itu baju besi Bapak Ibu. Itu kan sangat berat. Ya, itu sangat berat dipakai. Itu berapa kilo kalau kita pakai di dunia nyata ini. Tapi mempelai itu tafsirkan seperti ini, lain lagi ya. Ada pendapat yang lain seperti itu. Pakai baju besi. Sebenarnya itu Bapak Ibu, kode baju besi itu baju zirah. Ya. Tapi manusia-manusia logik ini berpikir kita harus membeli baju besi itu supaya tidak digigit sama zombie. Nah, jadi mempelai amati sih itu percakapan di grup ini. Ini roh 77 atau roh 66 ini, logik yang berargumen nih. Jadi kan kita bisa lihat di situ Bapak Ibu. Dari argumennya saja kita sudah lihat, oh ini orang ini pakai roh 77. Ini orang ini connect nih di frekuensi 66 rohnya ya. Nah, mempelai berpikir, kenapa ada satu orang ya yang berkata pakai baju besi, beli baju besi itu tapi berat. Baju besi itu tapi berat, ya berat untuk dipakai di tubuh kita baju besi itu. Nah, tapi dalam hal kalau mempelai masuk di alam roh itu, ya itulah maksudnya itu ya baju zirah itu. Baju zirah itu kan besi, semuanya besi, besi kuning. Kayak tembaga begitu kan kita pakai di tubuh roh kita, bukan di tubuh jasmani kita ini. Cuma mempelai itu kan bercanda-bercanda, berat sekali itu baju besi itu gitu. Mau dipakai enter jalan saja susah. Nah, tapi itu kan untuk
for tubuh jasmani. Tapi coba kalau dikenakan di tubuh roh kita itu, baju zirah itu, baju besi itu kan tidak berat untuk menghadapi musuh-musuh. Supaya tidak kena panah, tidak kena serangan-serangan, tidak terluka, roh kita ini tidak terluka. Karena kalau roh kita ini terluka Bapak Ibu, fisik itu akan berefek. Kalau kita luka di alam sana, kita kalah, kita fisik ini akan sakit juga Bapak Ibu, sakit. Itu efek. Iya, kalau pakai baju besi, so ndak bisa. Itu secara, jangan artikan semua apa itu, makanya mempelai itu membaca komen, itu mempelai itu nilai dari segi duniawi, dari segi alam roh. Nah, seperti itu. Tidak semua komen yang masuk di grup itu atau itu kita bisa lacak orang ini bergerak di mana nih, frekuensinya ini di mana nih, 66 atau 77 bisa. Kita tahu dari komennya saja, kita sudah tahu, sudah bisa baca. Nah, jadi ada satu orang mengatakan seperti itu, pakai baju besi, beli baju besi itu, siapkan tuh baju besi. Nah, itu mempelai artikan di alam roh itu baju, itulah yang baju sirah yang dimaksud itu. Baju sirah roh dan kebenaran untuk bertangkis serangan musuh. Nah, kalau kita berperang Bapak Ibu tidak pakai baju zirah, baju perang, perlengkapan perang, mata kita ini tidak dikasih selaput, jaring-jaring untuk melihat Bapak Ibu. Kan matanya mempelai ini kan dikasih jaring-jaring oleh Tuhan Yesus sendiri. Dipasang jaring-jaring khusus Bapak Ibu untuk melihat ini musuh atau teman. Gitu. Walaupun Bapak Ibu, ceritanya walaupun kita ini mau menyamar di dunia ini, mau jadi seperti iblis, mempelai akan tahu. Ya. Mempelai akan tahu Bapak Ibu ya. Mempelai akan tahu. Walaupun menyamar menjadi malaikat gelap, mempelai tahu. Karena sudah dipasang jaring-jaring khusus di mata oleh Bapak Yahweh. Ya. Jadi bentuknya mempelai itu ya di alam roh itu besar, tinggi ya. Dan ada punya jaring-jaring khusus di mata. Jadi bisa bedakan ini teman, ini lawan. Tapi harus pengecekannya itu sampai melelahkan Bapak Ibu. Sampai mempelai juga tidak mampu. Disuruh cek, cross check terus capek. Capek Bapak Ibu sampai mempelai itu menyerah. Enggak, capek, kecapean saya. Sungguh merasa capek Bapak Ibu. Karena diuji tes terus tuh. Capek. Sampai enggak usah mau setan kek, mau apa kek, setan putar kek. Mau yang penting mempelai itu mempelai pelawan itu setan. Setan itu bukan temannya mempelai. Dan memang badannya mempelai itu di sana kan kalau bertugas itu beda-beda gaunnya. Kalau gaunnya putih, gaun pengantin. Terus kalau bertugas di perang ada kuda. Kudanya itu kuda merah kayak coklat-coklat begitu. Nah, kuda merah kayak coklat-coklat begitu mempelai lihat ya. Kudanya mempelai itu, kudanya besar. Ya, kudanya. Itu kudanya mempelai. Terus mempelai ini pakai baju selain tembaga ini besi semua, cuma dapat lihat mata. Ini ada jubah di belakang ini keemasan, warna kuning semua ini kuning. Nah, Aditya Nugrahanto, saya lawan atau kawan Bu Fe? Kawan ya, saudara Aditya ini kawan. Shalom malaikat Mikael, shalom. Selamat malam malaikat Mikael, malaikat Bapak Surgawi. Selamat bertugas saudara Clemens. Selamat bekerja. Shalom Elohim buat semuanya. Shalom. Mempelai Bapak Yahweh yang cantik dan mempesona, Bapak Yahweh, anak Bapak Yahweh angkatan 77. Para saksi dan malaikat Tuhan selamat bertugas di alam roh. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Iya, bagaimana bisa mempelai ini dibilang lagi segala macam orang tuduh, sedangkan semua itu pendoa syafaat. Balik mempelai ini kan bercahaya. Terus ini pendoa syafaat ini kan mengadu sama mempelai. Bu Fe, kami itu coba bilang loh sama gembala kami, jangan minum jus.
Karena kami kan sudah lihat sebelumnya itu. Kami suka kasih tahu sama gembala kami, mereka tidak percaya Bu, karena mereka semua pergi ke luar negeri. Jadi kasihan tuh pondok-pondok syafaat menangis, maksudnya sedih dorang. Dorang so lihat itu jus itu, tapi juga ya mempelai tidak tahu sekarang banyak yang terjebak Bapak Ibu karena gereja itu mengharuskan mengikuti sistem itu. Apakah mereka banyak juga yang tak ikut Bapak Ibu, banyak yang tak ikut ini pondok-pondok syafaat. Sama tuh pondok-pondok syafaat melihat mempelai kan tidak tahu. Ini dorang bilang, Ibu V, kami lihat Ibu V bercahaya-cahaya, bersinar-sinar begini-begini. Nah, itu pada saat itu mempelai itu belum dibukakan. Siapa saya? Belum kan, baru dibukakan itu nanti sekarang. Dibukakan Tuhan itu sekarang. Dulu itu mereka itu pondok-pondok itu suka bilang, mempelai ini orang pilihan, tidak sembarang loh. Begini bercahaya, kami lihat begini-begini. Kami ketemu dengan ibu, berkilau-kilauan. Nah, seperti itu. Tapi pada saat itu mempelai nggak ngeh. Mempelai itu kan masih manusia biasa, sama sekali ndak ada dibukakan. Nah, terus ada lagi yang istilahnya rogo sukmo ya, buat telepon itu. Dibilang, ibu ini ya, domba yang tersembeli. Coba nanti ibu kalau nggak percaya coba lihat. Nah itu dia bilang itu rogo sukmo, domba yang tersembeli. Sangat menderita ya ibu ini, saya lihat kok di tangga-tangga itu. Ibu itu kok pegang kopi itu hitam sekali, kopi itu kan pahit tuh. Nah dia bilang kok terus ibu itu pegang di tangan kopi hitam. Terus ibu itu taruh itu kopi di tangga itu, di bawah tangga itu, di dasar tangga itu, dan ibu naik tangga katanya. Dia bilang saya melihat ibu itu naik tangga, terus di atas tangga itu sudah ada pemuda yang tampan itu menunggu. Nah itulah dibilang mungkin itu pangeran ilahi. So itu. Jadi Ibu V ini kami lihat sementara naik tangga. Nah itulah Yesus Kristus kan. Tuhan Yesus Kristus itu kan rohnya kan menunggu di atas. Ini bisa enggak ini? Ini anak-anakku ini naik tangga ini. Menaruh segala kepahitan hidupnya itu di bawah tangga, di dasar tangga. Iya, ada pangeran yang menjemput. Haleluya. Shalom Elohim, Bapak Yahweh. Makanya mempelai bilang begini ya Bapak Ibu. Itu rupanya mempelai tahu dari sini. Cinta sejati kita itu tidak sama dengan cinta kita di dunia ini. Beda Bapak Ibu. Nah, cinta di dunia ini hanya casing manusia yang tanah kembali ke tanah. Tapi cinta sejati kita itu beda. Beda Bapak Ibu. Nah, karena di dunia ini kan ada beberapa cinta. Cinta karena belas kasihan kah? Cinta oleh karena faktor usia kah? Atau memang benar-benar dia jatuh cinta? Atau benar-benar dia itu terpesona oleh karena kegantengan kah, kecantikan kah? Atau karena kekayaan dunia juga bisa. Nah, banyak kan orang terpesona dengan kekayaan dunia, hanya jual iman, jual segala macam. Kayak gitu juga bisa. Tapi beda Bapak Ibu, cinta sejati itu berbeda dengan cinta yang sementara. Beda sekali. Nah itu yang mempelai rasakan. Karena apa berbeda? Cinta sejatinya mempelai itu pribadi yang berbeda. Nah itulah cinta sejati Bapak Ibu. Itu roh bernilai kekal. Nah seperti itu. Itu saja ya. Sudah mempelai semua istirahat. So capek. Besok lagi mau pelayanan. Yang penting kita ketemu, bincang-bincang di malam minggu. Karena mempelai hanya taat saja ya. Mempelai hanya taat kepada Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasi Elohim. Itu saja ya, mempelai hanya taat. Jadi ketika mempelai taat, pasti mempelai itu ditambah-tambah sukacitanya mempelai. Nah itu biar Bapak Ibu satu dunia mau hina mempelai ini. Kalau mempelai datang sama Tuhan berdoa, Tuhan itu akan memberikan penghiburan, sukacita yang luar biasa Bapak Ibu ya. Sukacita yang luar biasa ya, bukan yang biasa-biasa saja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selalu bincang-bincang santai pada saat ini. Semoga perbincangan kita ini menjadi abadi. Ya, menjadi abadi. Jadi menjadi renungan, menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita dapat boleh mengetahui
siasat pekerjaan setan itu seperti apa. Kita boleh dapat mengetahui kemunafikan manusia ini, manusia-manusia Abu Nawas seperti apa, ya. Jadi manusia-manusia Abu Nawas ini, orang itu tidak transparan, keuangan mereka itu tidak transparan karena mereka menampung harta di bumi. Nah, mempelai kalau tidak Desember, Januari mempelai mau buka ini, screenshot, banknya mempelai, buku tabungan ya. Mempelai transparan dan keuangan. Ini larinya kemana, ini larinya kemana. Mempelai dapatnya bagaimana. Semuanya dengan cara halal. Mempelai buang ke orang miskin berapa. Mempelai untuk bayar utang rumah ini berapa. Nah seperti itu terbuka Bapak Ibu. Mempelai keuangan ini terbuka. Tidak ada yang tersembunyi seperti buku boleh dibaca orang. Surat yang terbuka. Nah jadi seperti itu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Karena mempelai ini sudah membuka 12 pintu berkat Bapak Yahweh. Karena dia sudah banyak membuangkan hartanya semuanya itu kepada dunia. Banyak sekali, triliun. Yang mempelai buang itu triliun kepada dunia. Kalau dihitung semuanya sudah triliun. Ya. Iya, istirahat buffet besok masih ada. Masih ibadah. Iya, ibadahnya sampai 45 jam Bapak Ibu. Kadang so sakit mempelai pepuru. Tapi itulah demi pekerjaan Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan kan kalau mempelai so istirahat, Desember itu mempelai istirahat, mempelai so ndak live. Nah itu istirahat, kan so sibuk urus baby Mary dan Immanuel toh. Sibuk kan? Tinggal nanti Bapak Yahweh, rohnya Bapak Yahweh bilang baru mempelai itu live. Kalau tidak ya tidak, banyak istirahat. Nah jadi tidak apalah. Sekarang buang waktu untuk waktu yang singkat ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan, membongkar-bongkar pekerjaan setan, abu-abu nawasnya manusia ini, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi mempelai berpesan, buanglah, ini untuk orang-orang kaya ya, for orang-orang kaya, buanglah harta kekayaan kalian untuk malaikat Mikael yang ada di Papua sana. Ya, dia membantu orang-orang susah Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan di Papua sana kan banyak yang susah, kasihan toh. Nah, bantu dia. Baru kalau kalian ingin mau minta kunci sama mempelai, dari dunia 66 ini minta kunci supaya itu yang ada di karung-karung itu ular dengan naga, tolong katanya dilepaskan. So sesak dong nafas. Jadi itu kunci baku nego saja, itu kunci mempelai so kasih pak malaikat Mikael, tidak ada sama mempelai. Jadi kalian baku nego saja dengan malaikat Mikael. Nah nanti malaikat Mikael yang bertanggung jawab di hadapan Bapak Yahweh, kan dia bisa menolong Anda di dunia roh itu, kan dia bisa menolong Anda ya. Kalau Anda terhubung dengan dia, ada kerjasama yang baik. Jangan kurang kaget lah. Malaikat Mikael tambah hantam kamu di sana. Terlalu banyak ngak-nguk dihantam. Orang minta ya. Dari dunia 66 minta supaya dilepaskan nih roh-roh. Orang bilang kasihan kan Bu Fei. Itu yang di karung-karung yang Ibu Fei karungin itu manusia kan. Ibu kan tidak tahu, Ibu lihat kan di alam roh itu kan binatang, naga-naga, ular-ular, so kepanasan Bapak Ibu. Ada yang merasa leher tak cekik, itu di sana sudah dikarung baru mempelai hantam pakai cambukan api, bukan panas. Mempelai kejar satu-satu orang minta ampun di sana. Cuma kan di dunia nyata ini banyak bacot. Padahal di sana sudah dikarung. Karena kepanasan toh mereka tidak tunjukkan kepanasannya mereka. Tapi kan di dunia nyata sok-sokan, jago-jagoan. Padahal di sana sudah dikarung semua. So minta ampun. Nah seperti itu. Kalian nego saja dengan malaikat Mikael. Karena mempelai kan mau istirahat. So mau istirahat ini. Untuk menjaga kondisi. Jadi nego dengan malaikat Mikael. Dia kan main alam roh terus Bapak Ibu. Jadi kalian kalau ada koneksi alam roh. Ya aman lah jalan kalian. Koneksi alam roh itu apa sih? Ya itu Bapak Yahweh. Kenalilah itu jalan yang lurus Tuhan Yesus Kristus. Isana Maryam. Itu jalan yang lurus. Itu koneksi Anda yang paling tepat. Kita ini cuma hamba Tuhan. Hamba ilahi. Hamba-hamba ilahi yang diturunkan rohnya dari zaman ke zaman hidup. Karena kita orang baik toh.
memiliki karakter yang baik, karakter firman semuanya. Mempelai akan tutup, praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Firman yang hidup, Bapa Yesua Hamasya Elohim, itulah namanya di kerajaan 1000 tahun nanti. Namanya adalah, ingat, Bapa Yesua Hamasya Elohim, itu nama yang baru di kerajaan 1000 tahun. Terus mempelai kasih ingat, ini dua bayi ini supaya manusia ini tidak salah artikan. Dua bayi ini adalah titipan, hanya titipan di rahim mempelai. Jadi mereka ini bukan adik berkakak ya, bukan. Mereka ini masing-masing pribadi, hanya titipan. Supaya mereka itu sama-sama besar, ya, sama-sama jadi teman bermain. Jadi mereka ini kalau sudah besar akan menikah, entahkah umur berapa, suka-sukanya mereka menikah. Nah, seperti itu di kerajaan 1000 tahun, pada saat umur 25 tahun, anak dari mempelai ini yang bernama Immanuel akan ditabiskan menjadi raja di kerajaan 1000 tahun, raja di atas segala raja. Di situ sudah tidak ada lagi matahari yang bersinar, tapi kemuliaan Tuhan sendiri yang bersinar. Jadi terang menerang Bapak Ibu kota itu. Nah, karena kan kota Smart City ini kan semuanya pakai listrik, kan tergantung barcode semua, apa semua. Jadi terang kemuliaan Tuhan itu akan bersinar. Jadi memerintah di kerajaan 1000 tahun itu umur 25 tahun ditabiskan. Namanya Yesua Hamasya Elohim di umur 25 tahun. Ya. Jadi mempelai ini hanya titipan di rahimnya ini, karena dia layak, berkenan di mata kami pilih menjadi mempelai terindah di mata kami. Dan kami memakai rahimnya untuk kami turun ke tengah-tengah dunia kalian manusia. Percayalah ini, perkataan ini adalah benar ya dan amin. Haleluya. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim. Diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah semuanya apa yang engkau lakukan. Diberkatilah engkau di dalam rumahmu, diberkatilah engkau keluar pintu masuk rumahmu. Diberkatilah ladang-ladangmu, usahamu diberkati oleh Tuhan Bapa Yahweh Yesua Hamasya Elohim. Bertobatlah karena waktu sudah semakin dekat. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim. Diberkatilah engkau yang memiliki iman yang teguh, berpengharapan teguh kepada firman yang hidup, kepada Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim. Milikilah iman, percayalah sebelum melihat. Kalau engkau melihat baru percaya, engkau akan tertinggal. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Konfirmasi langit dan bumi. Shalom, shalom, shalom Elohim.